ngapain ini? Ya mau ngobrol bentar ya Bu ya. Kita cuma sedang pengen ngobrol tentang sesuatu gitu. Tentang tadi di kelas tadi itu. Ya sebenarnya beberapa waktu yang lalu sih sudah sering beberapa saat. Oh, ada masalah memang. Sebenarnya bukan masalah ya, tapi saya ingin mendapatkan feedback atau penguatan. Saya ingin tahu apa yang saya lakukan ini salah atau belum, kurangnya di mana. Jadi kita rencananya ngobrol ini memang ada suatu ganjalan pikiran gitu dari dia, pengen kita urai bareng, terus nanti biar bisa mendapatkan penyelesaian gitu ya maksudnya. Baik, kira-kira kita yang mau kita obrolin soal apa tuh ini masalahnya? Biar kita jadi pikiran banyak dari dia. Ini Bu, saya itu kan orangnya kan suka ngomong. Gak apa-apa sih, bagus aja. Terus kadang-kadang tuh anak-anak itu malah mancing dulu di kelas itu tanya apa gitu, terus saya malah jawab dan panjang lebar gitu loh. Terus apa malah jadi pembelajarannya jadi kurang gitu. Bisa materi lebih banyak. Di kelas 2 karena anaknya suka mancing-mancing itu saya jadi kebawa cerita lebih banyak. Jadinya di antar kelas itu cara materi Gak sama, gak ingat. Terus saya materinya kelas 12. Anak-anak itu sebenarnya perlu banget materi. Tapi ya sebenarnya yang ditanyakan itu bukan buat pembelajaran bukan. Masih nyambung, tapi tidak materi untuk pelajaran, tapi ya nyambung tentang belajar mereka. Kalau kayak gitu itu apa setiap pertemuan dia anaknya mancing gitu? Ya seringnya gitu. Jadi kadang saya sedang cerita apa gitu, terus saya menjelaskan apa gitu, ada yang angkat tangan ini kalau ini gimana, kalau aku tuh terus nanya kayak apa lagi ini malah kadang itu tidak sesuai dengan FTP saya di kelasnya. Tapi sebenarnya bermanfaat atau enggak yang anak-anak tanya terus kemudian ya ada sih manfaatnya, mereka merasa motivasi. Tapi saya ketika PTS atau PAS itu mau materi ya yang kelas ini saya sudah materinya sudah selesai dari lebih detail, tapi di kelas yang suka ngajakin cerita itu jadikan pendalaman kekayaan materinya kurang, jadi saya tidak bisa memberikan materi tidak bisa memberikan yang adil bagi semua kelas ketika ini usianya itu merasa semuanya jadi gini kan ya, sebenarnya yang tanya itu sesuai. Sebenarnya ada manfaatnya juga ya. Iya, ada manfaatnya. Ketika kita bertanya mungkin agak di luar materi dan jangan jawab. Siswa seneng nggak waktu itu? ya senang. Tetapi Kalau selesai masih mau tanya. di sisi lain dengan merasa akhirnya kecepatan penyampaian materi tidak seperti kelas lain. Gitu. Kedalamannya. Tapi materi sesuai. Kalau saya hanya permukaan kelas itu hanya permukaan, jadi materi misalnya bentuk soal yang harusnya saya berikan perguruan tinggi itu kurang bisa tergali. Kalau misalnya dipaksakan, apakah nanti anak-anak itu bisa enjoy? Saya yakin tiap kelas kan mungkin beda-beda cara pendidik anak. Maksudnya kalau dengan mau menyamaratakan sikap, setiap kelas itu punya ciri khas sendiri toh. Kan mestinya memang itu alami kan dari siswa ya. Dan jenengan juga menikmati anak-anak bertanya pengetahuan yang di luar gitu kan. Yang menikmatinya karena dengan memberikan jawaban pada mereka itu mereka semuanya malah lebih memperhatikan. Terus
ya itu jadi mereka seperti mendapatkan pengetahuan apa yang di luar konteks pembelajaran. Kadang kan memang mereka berpikirnya yang materi ini nanti belajar di sekolah sendiri bisa materi. Oh, lah berarti kan karena mungkin ada kemungkinan itu anak-anak bertanya lebih jauh karena materi yang sedang diajarkan saat itu sepertinya bisa nanti sambil dipelajari sendiri. Mungkin begitu? Ya mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin mereka punya sumber lain atau punya sumber atau punya bimbel yang mereka bisa andalkan sehingga tidak merasa terbebani dengan materi pembelajaran. Cuma kan nanti ketika saya mengeluarkan materi di PTS atau PAS-nya dengan cara dengan soal-soal yang seperti saya berikan di kelas lain, menjadi tidak adil untuk kelas itu karena yang ini kan belum seperti itu. Oke, kelemahannya itu ya. Jadi sebenarnya pembelajaran menyenangkan, sudah sesuai dengan yang mereka inginkan, manfaatnya juga ada, dengan juga ada, tapi di sisi lain tingkat kedalamannya berbeda dengan kelas yang lain. Oke, berarti kira-kira nih, kalau memang yang diinginkan adalah tingkat kedalaman yang merata, yang kemungkinan bisa dicoba itu apa kira-kira? Kan sebagai guru mungkin penjenengan sudah sering punya trik-trik tersendiri untuk siswa-siswa yang itu saya pikir mungkin yang aktif kan nggak semuanya ya, yang suka mancing-mancing tapi tiba-tiba dan seterusnya. Kira-kira gimana kalau misalnya target kita biar semua kelas itu tingkat kedalaman materinya sama? Ya kadang cuma tidak setiap saat. Kadang itu bukan sering saya buat itu di LMS. Jadi LMS-nya classroom-nya itu sama. Isinya saya repost saja untuk semuanya kelas. Jadi murid dan kelas yang sudah saya jelaskan bisa menjadi pengulangan. Jadi untuk yang belum saya sampaikan model-model tertentu itu mereka harus menjadi materi baru. Dan itu dia nambah waktu bagi saya misalnya membuat pembahasannya, menulis kritik detail gitu, ini caranya gini gitu tuh. Tapi sudah dibuat tidak semuanya nanti mengakses. Jadi tidak semua anak itu buka yang saya tulis di situ. Jadi kan mereka melakukannya kan dengan keinginan mereka sendiri kalau menjadi LMS. Tapi kalau di kelas kan sebenarnya pemaksaan, mereka mau nggak mau mendengarkan saya. Tapi kalau LMS kan tidak ada yang memaksa, tidak ada yang punya ayo dengarkan terus. Nanti ada target harus coba ini selesaikan, perhatikan dulu, pelajari, kemudian kita selesaikan pertanyaan ini. Itu ya masih ada di hari-harinya itu masih ada kurang berapa siswa. Ya, tapi sebenarnya bagus itu karena sudah difasilitasi dengan LMS kan, otomatis kan setiap siswa bisa melihat, oh ternyata LMS ada ini kok saya belum mengikuti yang ini gitu kan, terpantau juga kan di situ. Itu salah satu cara yang bagus menurut saya. Jadi ada pantauan lain selain kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, ya kan? Ada, ini kan sudah punya LMS. LMS itu bisa mengakses semua siswa. Mungkin bagi kelas yang penjenengan sudah tingkat kedalaman tinggi, oh ini gampang. Mungkin bagi yang belum kan bisa jadi mereka terus bertanya-tanya karena wah LMS-nya sudah ada seperti ini kok saya belum dapat materinya, mungkin gitu. Nanti kelas yang belum dapat materi itu jadi bertanya-nya bukan bertanya yang di luar lagi, tapi yang jadi bertanya yang mas saya kok sudah ini kamu belum gitu ya. Ya, pikiran saya mungkin seperti itu karena ternyata penjenengan sudah membuat LMS, ya kan, yang itu sama untuk semua kelas kan. Mungkin satu kelas sudah kedalamannya tinggi, yang satu kelas kedalamannya masih belum.
Terus kemudian kan bapak saya belum menguasai, mungkin kan seperti itu. Nah, berarti kan kira-kira gimana nih untuk yang penjenengan LMS sudah ada tadi, mau dikembangkan seperti apa biar nanti bisa mengcover yang belum tadi. Untuk lebih mengintensifkan LMS-nya, lebih secara jadwal dan setiap KD, jadi nanti juga apa itu kalau setiap KD terorganisir kan mereka tahu yang ini kok belum jadi kan sudah. Berarti rencananya mau mengorganisir lebih baik LMS dengan sistem yang terjadwal. Oke, itu poin penting menurut saya satu. Oke, terus itu di LMS. Terus untuk memperbaiki yang di kelas, yang mungkin beberapa anak tadi tetap inginnya memancing dengan ketika masuk, wah ini saatnya memancing cerita yang lain, itu kira-kira bisa disiasati nggak? Ya mungkin setidaknya untuk meminimalisir biar nggak terlalu ketinggalan banget dengan kelas yang lain. Ya mungkin saya akan memberikan pertanyaan awal ya. Sudah lihat kelas kalian, yang mana yang mau ditanyakan, mungkin saya akan lanjut pertanyaan lebih spesifik ke kelas ini. Mereka akan fokus bertanya hanya masalah itu, bukan bertanya di luar materi. Atau walaupun bertanya ya lebih minimal gitu ya, tidak bertanya banyak biasa. Masuk akal, bagus juga. Oke, berarti dari jenengan sudah ada 2 rencana aksi. Ya, saya lihat tadi. Yang pertama jenengan tadi akan membuat penjadwalan di LMS. Yang kedua jenengan akan di kelas yang tertinggal tadi mengawali dengan pertanyaan kepada siswa sehingga mereka lebih fokus ke materi yang jadwal hari itu. Berarti ada 2 rencana aksi ya dari jenengan ya. Kira-kira memungkinkan nggak itu rencana itu dilaksanakan? Ya, mungkin. Yakin? Ya 75% mungkin. Kok masih 75%? Itu presentasinya udah tinggi loh karena dari 75%. Nanti kalau ya yang di kelas 1 kelas itu luar biasa. Atau mungkin ada trik lain selain sekedar memancing pertanyaan tadi, mungkin punya rencana lain lagi. Kalau memang kondisinya terlalu luar biasa memancing diri untuk bercerita di luar materi. Mungkin saya akan mengajak guru lain FBFB itu untuk berkolaborasi. Kolaborasinya dalam bentuk apa ya? Pas pembelajaran hanya di kelas yang itu. Jadi biar mereka tidak memanfaatkan saya untuk bertanya terus, tapi akan terkewuh dengan guru yang satunya itu. Gitu. Jadi akan kembali ke materi. Kira-kira ada guru yang bisa untuk diajak kolaborasi? Insya Allah ada. Ada itu lebih longgar saja. Lebih longgar saja dan memungkinkan untuk diajak kolaborasi ya. Terus yang misalnya berkolaborasi dengan Bapak itu kemungkinan benar-benar lebih bisa mengkondisikan kelas lebih baik. Karena beliau juga punya banyak strategi pembelajaran. Mungkin kan nanti bertanyanya bukan bertanya pada saya lagi yang tentang materi itu, di luar materi itu, tapi mereka akan ingin tahu bagaimana strategi pembelajaran dengan itu materi-materi yang saat ini saya Itu sudah 3 loh ya rencana jenengan. 1 LMS dengan penjadwalan. Yang kedua jenengan akan mengawali pembelajaran dengan bertanya. Yang ketiga melibatkan teman BMP untuk kolaborasi. Sekarang rencana 3 itu seberapa yakin? 95% yakin. 95% yakin bisa mengatasi permasalahan tadi. Bisa? Yakin 95%? Yakin. Kira-kira kalau misalnya seyakin itu dengan untuk melaksanakan rencana aksi tadi, kapan kira-kira akan mulai memprosesnya? Setelah PTS. Setelah PTS. Mulai dari mana dulu? Tadi kan rencananya ada 3. Ya saya mau
apa LMS-nya saya buat dulu sesuai KD, kemudian kompetensi, kemudian nanti setelah per KD setelah LMS saya membuat kelas yang dengan suasana baru lagi. Sekarang ganti saya yang bertanya, jadi mereka tidak langsung memanggil saya, tapi saya akan mau coba sekarang saya tanya. Apalagi nanti sudah 100% ya. Terus nanti kan akan lebih seru ketika ceritanya didengarkan oleh temannya. Terus yang nanti pertemuan beberapa akan sudah banyak, setelahnya saya akan juga melibatkan kolaborasi lain. Mereka akan mendapatkan sesuatu yang baru. Orang bertanya kan karena kepo, jadi pengen tahu, pengen suasana baru, pengen jawaban. Nah itu kita balas saja dengan menciptakan suasana baru. Semoga rencana aksi ini berjalan lancar, bisa mengatasi permasalahan pembelajaran penjenengan, bisa meningkatkan ke depan untuk kualitas pembelajarannya bisa berimbang dengan kelas-kelas yang lain. Jenengan yakin ya? Yakin, sangat yakin ya? Baik, nanti saya pun juga ingin mendengar cerita selanjutnya setelah rencana aksi itu dilaksanakan, hasilnya bagaimana. Tentu nanti kita juga perlu melakukan refleksi untuk rencana aksi kita yang ini. Baik, ya sepertinya sudah cukup ya ngobrol kita. Ya. Terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih, saya juga mendapat wawasan baru dan mungkin nanti juga menjadi ide bagi saya untuk juga ikut menerapkan di kelas saya, karena kita mengalami tentu ada siswa yang sama tipikalnya juga yang seperti itu. Terima kasih ya. Terima kasih juga Ibu ya. Terima kasih. Untuk kali ini saya akan menyampaikan refleksi dari praktek coaching antara coachnya tadi Bu Yayuk dan coachnya dari hasil pengamatan kami. Tujuannya sudah sangat baik, identifikasi juga sudah sangat baik, rencana aksi juga sudah sangat baik dan tanggapannya sangat baik. Dari hasil pengamatan saya, proses coaching sudah berjalan baik, sudah berjalan sesuai dengan tahapan TETA yang dapat saya jabarkan yaitu sebagai berikut. TETA ada TT tujuan, coach Bu Yayuk tadi sudah mampu menyampaikan pembuka dan mampu membantu coaching untuk merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam proses coaching. Yang identifikasi dalam proses identifikasi ini, pertanyaan coach sudah bersifat terbuka sebagai coaching, bisa mengeksplorasi diri dengan lancar, dan coach juga sangat aktif memberikan umpan balik kepada coaching. Rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan secara mandiri dan coaching mengeksplorasi jawaban sehingga lebih spesifik. Untuk TA-nya tanggung jawab, coach sudah mampu memberikan komitmen pada coaching secara mandiri dan bertanggung jawab, yaitu dengan mengintensifkan LMS secara terjadwal sesuai KD, memberi pertanyaan awal sehingga anak fokus pada materi, melibatkan teman MGMP untuk kolaborasi. Itu saja tanggapan dari kami sebagai pengamat. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Trisni, Pak Suyati dan Bu Gaya yang sudah menjadi pengamat pada proses coaching kita kali ini. Dan terima kasih teman-teman.